Perkenalkan, nama saya Maria Lutfina Janafa Gapun, NIM 200-60530, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Toksikologi dan Pencemaran Lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep toksisitas. Toksisitas adalah kemampuan racun yang dapat menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Toksisitas yang dilakukan di laboratorium umumnya menggunakan hewan coba dengan cara yang pertama ingesti, yang kedua pemaparan pada kulit atau injeksi, yang ketiga inhalasi, yang keempat itu gavage atau meletakkan bahan dalam air atau udara pada lingkungan hewan coba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur masuk toksin atau racun. Macam-macam jalur masuk racun sebagai berikut. Yang pertama melewati pernapasan atau inhalasi, yang kedua pencernaan yaitu melalui oral dan ingesti, yang ketiga kulit dalam hal absorpsi dermal, yang keempat itu injeksi. Nah, distribusi toksik dalam tubuh itu terdapat dua. Yang pertama itu bulk flow transfer atau pembuluh darah, yang kedua itu diffusional transfer atau molekul ke molekul. Selanjutnya berupa ukuran toksisitas. Ukuran toksisitas ini ada lethal dose 50, yaitu jumlah atau dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba yang terpapar dengan berbagai cara. Yang kedua itu lethal concentration 50, yaitu konsentrasi senyawa kimia dalam lingkungan, itu dalam air atau udara. Ini yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, effective dose 50. Dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan. Yang terakhir berupa ambang dosis. Berupa tingkat dosis rendah ini, di mana tidak ada efek yang dapat diamati. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek tertentu seperti efek toksik akut, tapi tidak untuk yang lain seperti efek karsinogenik. Istilah toksisitas. Nah, toksisitas ini ada 3 istilah. Yang pertama itu karsinogen. Nah, zat karsinogen ini itu tuh dia menyebabkan atau meningkatkan kanker pada manusia dan hewan. Yang kedua berupa mutagen. Nah, mutagen ini adalah zat yang mengubah informasi genetik suatu organisme, biasanya dengan mengubah DNA. Mutagen biasanya juga karsinogen karena mulai sering menyebabkan kanker. Yang ketiga berupa teratogen. Nah, teratogen ini adalah zat yang menyebabkan kerusakan pada janin atau embrio selama kehamilan, yang menyebabkan cacat lahir sementara yang ibu tidak dapat menunjukkan tanda-tanda toksisitas selama kehamilan. Selanjutnya ada tingkatan toksisitas. Nah, berdasarkan waktu dan tingkat hingga timbulnya gejala keracunan atau onset. Nah, yang pertama itu toksisitas akut. Nah, toksisitas akut ini jika efek timbul segera atau paparan durasi pendek dalam hitungan jam sampai hari setelah terpapar bahan toksik. Nah, efek akut ini dapat reversible atau dapat dipulihkan. Kalau toksisitas subakut ini, jika gejala keracunan ini baru timbul dalam jangka waktu setelah 1 minggu sampai 1 bulan setelah terpapar bahan toksik dalam dosis tunggal. Sedangkan toksisitas kronis ini jika akibat keracunan yang baru timbul setelah terpapar bahan toksik secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang atau dalam hitungan tahun atau bahkan dekade. Nah, efek kronis terjadi setelah terpapar dalam waktu lama, bulan, tahun, atau dekade dan bertahan setelah paparan telah berhenti. Selanjutnya ada mekanisme aksi efek toksik. Nah, ini terbeda atas 2. Yang pertama itu ada toksik intrasel. Nah, ini nih toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya. Yang kedua berupa toksisitas ekstrasel. Nah, toksisitas ekstrasel ini terjadi secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dia itu dapat berpengaruh pada sel sasaran. Selanjutnya berupa sifat efek toksik. Nah, sifat efek toksik ini ada 2. Yang pertama yaitu reversible. Nah, reversible ini efek toksiknya itu akan kembali normal dengan cepat. Nah, ketoksikan ini juga sangat tergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua berupa efek toksik irreversible. Nah,
Kerusakan ini bersifat permanen dan racun ini sangat sulit dieliminasi. Berikut perjalanan sianobiotik dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada absorpsi toksikan. Yang ini berupa perpindahan toksikan dari luar organisme menuju ke aliran darah dari organisme. Nah, ini ada absorpsi toksikan pada saluran pencernaan. Yang kedua, ada absorpsi usus kecil. Yang ketiga, ada absorpsi toksikan pada paru. Yang keempat, ada absorpsi toksikan pada kulit. Yang kedua berupa distribusi toksikan. Nah, kadar toksikan yang terkandung dalam darah ini tergantung pada cairan plasma, cairan interstial, dan cairan interselular. Nah, bagian-bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan dalam tubuh manusia diantaranya adalah yang pertama itu ada protein plasma, yang kedua liver dan ginjal, yang ketiga lemak, yang keempat itu tulang. Tulang ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk senyawa seperti fluorida. Yang ketiga berupa metabolisme toksikan. Nah, pada metabolisme toksikan ini dalam tubuh manusia harus diperhatikan beberapa faktor seperti adanya bahan toksik, yang pemakaian bahan toksik, dan selektivitas bahan toksik. Yang keempat berupa ekskresi toksikan. Nah, toksikan dapat dieliminir dari tubuh melalui beberapa rute. Ginjal merupakan organ penting untuk mengeluarkan racun. Beberapa toksikan untuk gambar perjalanan bahan toksik dalam tubuh dapat dilihat pada layar berikut ini. Demikian video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.